sebelum kita, yang kalau dalam bahasa para ulama, aset yang bernama iman ini adalah pembuat segala mukjizat. Al-imanu yasna'u kulla syai'in, al-imanu yasna'ul mu'jizat. Iman akan membuat mukjizat-mukjizat dalam kehidupan kita itu. Iman itu akan membuat hal-hal yang menakjubkan dalam kehidupan kita. Nah, sebagaimana yang dulu pernah terjadi. Bagaimana iman yang masuk ke dalam hati para penyihir, mantan penyihir ya, pada zaman Nabi Musa ketika berhadapan dengan Firaun. Iman yang baru masuk, yang baru seumur jagung, itu membuat sebuah perubahan yang dahsyat dalam jiwa mereka, Pak. Bahkan ketika Firaun mengancam, apakah kalian beriman kepadanya sebelum aku mengizinkan kalian untuk beriman? Kalau kalian tidak berhenti untuk beriman, aku akan menyalib kalian, aku akan memotong tangan kalian, aku akan memotong kaki kalian, bahkan akan aku pisahkan kepala kalian dari leher-leher kalian. Itu ancaman Firaun dulu begitu. Saya tidak tahu kalau itu ancaman terjadi pada diri kita itu, yang sudah berpuluh-puluh tahun membina keimanan itu. Ini terjadi pada mantan penyihir Firaun yang imannya itu baru 5 menit yang lalu gitu. Imannya itu baru 5 menit yang lalu. Ketika ular-ular hayalan mereka dimakan oleh ularnya Nabi Musa, mereka tahu betul bahwa yang memakan ular-ular kecil mereka itu bukan sihir, tapi ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka memutuskan untuk beriman. Baru 5 menit imannya langsung dihadapkan pada sebuah tantangan yang luar biasa. Ancaman akan dipotong tangannya, dipotong kakinya, bahkan dipotong lehernya oleh Firaun ya. Tapi apa yang dikatakan oleh para mantan penyihir itu? Faqdi ma anta qadin innama taqdi hadhil hayatid dunya. Silahkan putuskan apa yang engkau mau putuskan, saya nggak peduli, sesungguhnya engkau hanya memutuskan di dunia ini ya kan? Iman itu, iman yang baru 5 menit yang lalu itu membuat perubahan dahsyat. Ada orang yang nggak takut mati, Pak, tidak takut dimutilasi gara-gara iman yang baru 5 menit. Atau iman yang pernah merubah kehidupan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau pernah mengatakan, dulu sebelum beriman Muhammad adalah orang yang paling aku benci. Sekarang setelah beriman, demi Allah dia adalah orang yang paling aku cintai, bahkan lebih daripada aku mencintai diriku sendiri. Iman itu. Jadi ini aset luar biasa, sangat berharga itu. Siapapun yang menginginkan adanya perubahan dalam kehidupannya, kehidupan dalam rumah tangganya, perubahan perilaku anak-anaknya, perubahan perilaku masyarakatnya, kata kuncinya adalah iman ya. Dan ini bukan hanya sekedar teori, sudah dibuktikan oleh manusia sepanjang zaman. Iman merubah segala sesuatu. Iman itulah yang kemudian membuat seorang sultan di Mesir, Sultan Qutuz itu, ketika dikirimi surat oleh Hulagu Khan yang sudah menaklukkan berbagai macam belahan dunia termasuk Baghdad itu, dikirim surat, apakah engkau akan menyerah atau akan aku jadikan engkau sebagaimana saudara-saudaramu di tempat yang lain. Baghdad itu sampai banjir darah ya, sampai sungai-sungainya hitam dengan tinta para ulama, sampai tanah-tanahnya memerah dengan darah para syuhada itu Baghdad. Dan bukan cuma dunia Islam yang saat itu mendapatkan teror dari Hulagu Khan itu, semua penjuru dunia itu mendapatkan perlakuan yang sama gitu. Tinggal yang tersisa itu satu kekuasaan kecil di Mesir yang saat itu dipimpin oleh Sultan Qutuz itu. Ketika utusan Hulagu Khan itu datang, dia potong tangannya, kemudian dia gantungkan di gerbang kota Kairo. Apa yang membuat beliau bisa melakukan seperti ini? Iman, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Iman itu pula yang membuat dulu Sultan Mehmed II, Sultan Muhammad Al-Fatih itu berhasil menaklukkan Konstantinopel itu gara-gara iman. Sampai Dr. Ali As-Salabi itu menulis dalam bukunya, sebenarnya yang menaklukkan Konstantinopel itu bukan Muhammad Al-Fatih, tapi gurunya. Bukan sultan, gurunya itu seorang ulama namanya Syamsuddin Aq, yang ketika blokade Al-Fatih itu dihancurkan oleh para prajurit Konstantinopel, kemudian banyak orang yang mati, kemudian parlemen Turki Utsmani mengirimkan surat agar Al-Fatih pulang. Al-Fatih itu sudah goyang-goyang mau pulang gitu. Kalau seandainya tidak ada seorang guru yang menanamkan iman, innallaha azza wa jalla al-mu'izzun nasir, kenapa pulang? Yang akan memberikan kemenangan bukan tentaramu, bukan parlemen, bukan DPR itu, bukan yang lain-lain. Allah azza wa jalla al-mu'izzun nasir, dialah yang memuliakan, dialah yang menghinakan, dia yang memberikan kemenangan, dia yang akan memberikan kekalahan. Semuanya berputar, berporos pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini yang membuat beliau kemudian mengazamkan kembali ya serangan pada Konstantinopel, sampai kemudian dicatat oleh sejarah sebagai bagian dari peradaban, peristiwa paling gemilang yang pernah ada dalam peradaban kita itu, iman. Nah, sebab itu hari ini kita akan melihat salah satu fenomena iman, yang dicatat dalam sebuah kisah yang epik. Nah, ini kisah bukan kisah bohongan ya. Kisah ini ditulis di dalam perjanjian lama, perjanjian baru. Kisah ini ditulis di dalam Al-Quran. Kisah ini ditulis di dalam hadis Nabi SAW. Jadi bukan cuma kita nih yang percaya dengan kisah ini. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu percaya dengan kisah ini, karena kisah ini ada di dalam kitab suci mereka. Dan kita menemukan kisah ini ada di dalam surah Al-Baqarah, ada dalam beberapa surat yang lain. Yang akan kita baca detailnya adalah di dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Saya bawakan kitabnya dari Riyadhus Shalihin ini Pak ya, Riyadhus Shalihin, kitab paling populer sejagat raya ini, Pak. Jadi pernah ada yang melakukan survei, kitab apa yang paling populer di jagat raya ini, ternyata ini nomor 2. Kitab Riyadhus Shalihin itu nomor 2. Yang pertama adalah Kitabullah, Al-Quran, Pak ya. Kalau Al-Quran kan jelas ya, di mana-mana orang harus belajar Quran dong ya, sebelum yang lain-lain. Nah, ini adalah kitab populer nomor 2 setelah Al-Quranul Karim ya. Dipelajari orang NU, belajar ini, orang Muhammadiyah baca ini, orang mana lagi Salafi baca ini juga ya. Di berbagai macam pesantren bacanya kitab ini juga. Di Mesir dulu saya belajarnya kitab ini juga ya. Jadi kitab ini memang dipelajari di banyak tempat. Kemudian Al-Imam An-Nawawi menuliskan kisah ini dalam Babus Sidqi, dalam bab kejujuran, karena salah satu muatan dari kisah ini adalah tentang kejujuran ya, tentang larangan melakukan ghulul, pengkhianatan, penggelapan, korupsi dan lain sebagainya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ini diterima oleh perawi hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ghaza nabiyyun minal anbiya salawatullahi alaihim, ada seorang nabi berperang. Ada seorang nabi berperang. Siapakah yang dimaksud nabi ini? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak perlu dicari lah, toh nama itu nggak penting. Yang penting dalam kisah itu adalah jalannya peristiwa dan apa yang bisa kita petik dari peristiwa itu ya. Kemudian yang lain mengatakan, karena
karena dalam riwayat-riwayat yang lain disebutkan namanya, tidak ada salahnya kalau kemudian kita mengkompromikan hadis ini dengan hadis-hadis yang lain yang senada dengan hadis ini. Misalnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, hadisnya sahih. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, hadisnya juga sahih, bahwa yang dimaksud Nabi di sini adalah Yusha bin Nun. Ya. Inna syamsa lam tuhbas li ahadin minal bashari. Sesungguhnya matahari tidak pernah ditahan untuk seorang manusia illa li Yusha ibn Nun, kecuali untuk Yusha bin Nun safar ila Baitil Muqaddas, ketika beliau melakukan perjalanan peperangan ke Baitul Maqdis. Hadisnya kan mirip gitu ya. Jadi kata para ulama, sebagian ulama, tidak ada salahnya kalau kita menggabungkan hadis yang ini dengan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dengan yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, bahwa yang dimaksud Nabiyun di sini adalah Yusha bin Nun. Beliau itu adalah cucu ketiga dari Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam. Berarti benar apa yang dikatakan oleh para ulama bahwa Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya, ya, ayahnya semua nabi, karena semua nabi setelah beliau pasti keturunan beliau gitu, termasuk Yusha bin Nun bin Al-Faksim bin Yusuf bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Membaca surah Al-Kahfi dalam perjalanan Nabi Musa mencari Nabi Khadir alaihi wassalatu wassalam, ada di surah Al-Kahfi itu, wa idh qala Musa li fatahu la abrahata ablugha majma'al bahraini au amdiya hukuba. Ketika Nabi Musa berkata pada pelayannya, pada muridnya, aku tidak akan berhenti berjalan sampai ketemu dengan tempat pertemuan dua laut. Nah, di situ janji temu dengan Nabi Khadir. Nah, pelayan yang dimaksud adalah Yusha bin Nun. Kalau kita membaca tafsir Al-Muyassar, membaca tafsir Al-Qurtubi, atau membaca tafsir As-Sa'di dan tafsir-tafsir yang lain, disebutkan yang dimaksud Al-Fatah di situ adalah Yusha bin Nun. Jadi beliau adalah muridnya Nabi Musa yang kemudian ditarbiyah, dididik oleh Nabi Musa, dikader sampai kemudian menjadi penerus beliau, melanjutkan estafet kepemimpinan untuk menaklukkan kota yang dijanjikan. Nah, kan asalnya kan kota yang dijanjikan itu diperintahkan kepada Nabi Musa. Nabi Musa bawa tuh Bani Israel untuk menaklukkan kota yang dijanjikan, karena mereka nggak mau menolak. Ya, sampai kemudian dihukum selama 40 tahun terlunta-lunta di padang Tih. Selama 40 tahun itu mereka melakukan, masya Allah, perbuatan-perbuatan yang tidak Allah ridhoi, ya. Yang paling terkenal adalah penyembahan terhadap patung anak sapi, sampai kemudian Allah murka kepada mereka dan mereka tidak diizinkan untuk memasuki kota yang dijanjikan itu. Akhirnya mereka mati satu persatu. Nabi Harun wafat, kemudian Nabi Musa wafat, kemudian orang-orang yang pernah menolak untuk perang wafat, orang-orang yang pernah menyembah berhala juga kemudian diwafatkan, dan lain sebagainya. Sampai yang tersisa adalah keturunan-keturunan mereka. Nah, ini yang tidak pernah terkotori lisannya dengan mengatakan idhab anta wa rabbuka faqatila. Wahai Musa, pergilah engkau bersama Tuhanmu, silakan berperang, kami mau nunggu di sini. Ya. Yang generasi itu udah selesai, Pak. Ya, generasi itu sudah selesai. Diganti dengan anak-anak mereka, anak-anak yang tidak mengucapkan kata-kata seperti ayah mereka itu. Mereka inilah yang kemudian dikumpulkan oleh Yusha bin Nun untuk meneruskan proyek penaklukan kota yang dijanjikan. Ya. Masya Allah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga tentang kaderisasi itu. Ya. Tentang bagaimana tarbiyah itu sangat penting. Saya tuh nggak akan hidup selamanya, ya. Bapak-bapak juga sama.
ya, tidak akan hidup selama-lamanya. Ini kalau bapak-bapak meninggal dunia, ini siapa yang melanjutkan masjid ini gitu? Kan begitu ya. Pentingnya kaderisasi, pentingnya mentarbiah generasi yang akan datang, seperti Nabi Musa mentarbiah Yusha bin Nun sampai jadi itu, Pak. Sampai jadi ya. Bahkan kemudian beliau diangkat menjadi nabi, meskipun pengangkatan menjadi nabi tidak ada sangkut pautnya dengan tarbiyah Nabi Musa ya, karena dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah kenabian itu adalah mauhibah ya, itu dari Allah langsung ya, tidak dikasab, tidak diikhtiari gitu ya. Oh saya mau jadi nabi ya, puasa aja terus itu tiap hari itu, makan saya mau jaga, pandangan saya mau jaga, pokoknya target saya sebelum wafat saya mau jadi nabi ya. Dalam akidah Ahlussunnah kenabian tidak diupayakan, kenabian itu langsung istifa, pilihan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, dari sini pula kita bisa mengambil kesimpulan betapa pentingnya kita memulai sebuah kebaikan di rumah ya. Kita tidak jauh-jauh lah, di rumah saja. Di rumah kita belum ada penghafal Quran. Ya udah kalau gitu saya yang akan jadi penghafal Quran. Saya usia udah 50, tenang, 50 juga nggak apa-apa ya. Salih bin Kaisan umur 70 tuh baru ngafal Quran, nggak apa-apa. Kita mulai, kita yang menginisiasi proyek kebaikan itu, nanti ujungnya siapa yang mengeksekusi, siapa yang akan menyelesaikan, ya mungkin anak-anak kita itu, mungkin cucu kita yang sampai 30 juz itu. Tapi setidaknya pondasinya itu kita yang membuat, kita yang menginisiasi gitu. Jadi proyek kebaikan itu kita mulai, entah siapa yang akan gunting pitanya ya terserah lah, yang penting kita yang mulai ya. Kan ada, kalau di kepengurusan itu kan suka ada periode-periodenya ya Pak ya. Ini 5 tahun sekali ganti, begitu udah 4 tahun setengah ada proyek gitu. Nah kalaupun saya mulai proyek ini enak banget, tak pengurus yang akan datang yang gunting pitanya gitu ya. Dalam syariat kita tidak begitu. Bahkan kalaupun besok kiamat, wah kita punya tunas kurma, tancepin ya. Lah kapan kita metik kurmanya, enggak masalah, yang penting tancepin aja gitu. Jadi kata Nabi, kalau besok kiamat dan di tanganmu masih ada pelepah kurma, tancepin dah. Itu besok kiamat udah diumumin, hadirin wal hadirat, besok kiamat gitu. Kalau ada yang ngumumin begitu, ini hari Kamis misalnya, besok kiamat diumumin, dan itu pengumuman bener gitu. Kalau ada gitu, dan di tangan kita masih ada pelepah kurma, tancapkan. Jangan mikir siapa yang akan menikmatinya gitu ya. Nah, ini pentingnya memulai proyek Nabi Musa, udah mulai saya proyeknya. Siapa yang akan menyelesaikan, siapa yang akan gunting pitanya, siapa yang akan menuntaskannya, ternyata muridnya Yusha bin Nun ya. Beliaulah yang kemudian memobilisasi Bani Israel, keturunan-keturunannya, kemudian dikumpulkan di tanah yang lapang untuk menaklukkan kota yang dijanjikan. Kemudian setelah dikumpulkan, beliau berkata, la yatba'anni rajulun malaka buta imra'atin wa huwa yuridu ayyabni biha wa lamma yabni biha. Ketika sudah kumpul, beliau memberikan arahan, tidak boleh ikut dalam peperangan ini satu orang yang tadi pagi baru nikah dan belum malam pertama. Gimana? Jangan ikut, kata Nabi Yusha, jangan ikut. Di jalan ente mikirin bininya. Oh Pak, jangankan yang baru nikah, bapak-bapak aja kan masih mikirin istrinya. Ini live Pak, jawab aja iya Pak ya. Biar ketahuan nama istri-istrinya kalau kita mikirin mereka gitu ya. Ini apalagi orang baru nikah tadi pagi, belum malam pertama, kemudian mau ikut berperang, kata Nabi Yusha. Enggak, orang yang baru menikah dan belum menjalani malam pertamanya tidak boleh ikut, dah di rumah aja. Kemudian yang kedua, wala ahadan yabni buyutan walam yarfa suqufaha. Dua orang yang lagi bikin rumah, dindingnya baru ada tapi atapnya belum dipasang gitu. Atapnya belum dipasang, itu juga nggak boleh ikut. Nah, di tengah jalan hujan, rumah kita gimana nasibnya itu ya? Loh, belum dipasang gentengnya itu.
Kemudian wala ahadan yashtari ghanaman wala khalifat wa huwa yantadiru auladaha. Kemudian yang ketiga, nggak usah ikut perang orang-orang yang baru membeli kambing atau unta yang sedang bunting dan dia sedang nungguin kelahiran untanya itu. Ya, karena orang-orang ini nggak akan bisa fokus. Ya. Sampai para ulama memberikan garis bawah di dalam frasa ini, demikianlah seharusnya proyek-proyek penting itu tidak boleh diberikan kepada orang yang nggak bisa fokus. Pertama, dia akan tidak sempurna melakukan pekerjaannya. Kedua, suka mengganggu pekerjaan orang lain gitu loh. Kalau orang nggak fokus itu, bayangkan dalam satu tim ada 5 orang, gajinya sama gitu ya. Yang 4 bekerja dengan bersungguh-sungguh, yang 1 ngurusin rumahnya mulu. Pertama, orang yang ngurusin rumahnya nggak akan beres pekerjaannya. Kedua, 4 orang tadi akan terganggu keikhlasannya. Beneran begitu Pak ya? Nah, kalau kita kerja sendiri yang lain nggak kerja kan repot itu Pak. Bayaran sama gitu, ya kan? Tunjangannya sama, apa-apa sama. Lah kita kerja dia kagak, kan begitu. Jadi selain dia merusak dirinya sendiri, dia akan merusak orang lain. Nah, makanya dalam hal-hal yang penting yang dibutuhkan konsentrasi, termasuk bahkan dalam syariat kita itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la sholata bihadrati ta'am. Tidak ada sholat di depan makanan dalam kondisi sedang lapar-laparnya, kan begitu. Wala huwa yudafi'uhu al-ahdasan, atau orang yang sedang kebelet pengen BAB atau BAK. Orang mau sholat jamaah itu kan ibadah gitu. Tapi dia butuh fokus, dia butuh konsentrasi. Nah kalau kita kebelet gimana mau konsentrasi? Nah imamnya panjang dikit kan kita uring-uringan dalam hati itu. Udah tahu kebelet, imamnya lama lagi. Nah imamnya mana tahu kalau kita kebelet coba. Ya. Lapar ya. Makanan sudah tersedia, sholat isya udah azan, makanan sudah ada, perut kita tidak bisa ditunda, benar-benar tidak bisa ditunda, makan. Itu kalau sudah ada makanannya Pak. Kalau makanannya belum ada, kita masak nasi dulu, goreng kerupuk dulu dan lain-lain, nggak ada. Ini nggak bihadrati ta'am, itu memang ta'amnya sudah tersedia di meja makan kita, sudah ada, tinggal makan gitu, tinggal makan ya. Ini saking pentingnya menjaga fokus, menjaga konsentrasi ya. Faghaza padana minal qaryati salatal asri. Kemudian mereka berperang sampai tiba waktu asar. Faqala lisyamsi. Kemudian Nabi Yusha bin Nun alaihissalatu wassalam berkata kepada matahari, innaki ma'muratun wa ana ma'murun. Aku tahu engkau diperintahkan untuk beredar. Ini tauhid ini Pak ya. Tauhid rububiyah, bahwa segala macam yang ada di dunia ini diatur oleh Allah, bukan bergerak dengan sendirinya, bukan mekanisme alam semata-mata, bukan ya. Jadi matahari beredar dari mana tuh, dari timur ke barat, nanti muncul lagi, kemudian tenggelam lagi. Itu bukan semata-mata memang alamiahnya begitu, bukan, tapi Allah yang menyuruh dia begitu gitu. Makanya kata Nabi Yusuf, innaki ma'muratun, aku tahu engkau diperintahkan untuk tenggelam, untuk beredar, tapi ente juga tahu wa ana ma'murun, ana juga diperintahkan oleh Allah untuk berjihad. Lalu kemudian beliau berdoa, Allahumma ihbisha, ya Allah tahan dia. Baik, kenapa kemudian beliau berdoa seperti ini? Ada banyak alasan yang disebutkan oleh para ulama ya. Kalau Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan itu karena peperangan terjadi di hari Jumat, sudah masuk waktu asar, kemenangan belum diraih. Kalau maghrib tiba berarti kan sudah hari Sabtu ya, sudah hari Sabtu. Hari Sabtu kan nggak boleh kerja ya, mereka libur, berarti harus dipending besoknya lagi
Itu yang tidak diinginkan oleh Yusha bin Nun. Beliau ingin menuntaskan peperangan itu karena sudah hampir mendapatkan kemenangan. Kalau seandainya dipending lagi, lusa dilanjutkan lagi, mungkin musuhnya akan menggalang kembali kekuatannya. Jadi dia diperintahkan untuk berjihad, tapi diperintahkan pula untuk mensakralkan hari Sabat. Sabtu nggak boleh ada peperangan, mancing aja nggak boleh Sabtu, nangkap ikan nggak boleh Sabtu. Makanya kemudian beliau mengatakan, ya Allah, tahan dia. Matahari, engkau diperintahkan, tapi aku juga diperintahkan. Ini kalau engkau sampai tenggelam, maka kemudian aku harus menunggu 2 hari lagi untuk melakukan peperangan lagi. Ada yang mengatakan karena sudah masuk waktu sholat asar dan Nabi Yusha tidak mau, gara-gara berjihad sholat asarnya ditinggalkan. Nah, kan orang Yahudi sholatnya 3 kali, Pak. Yang mau 3 kali silahkan pindah tuh situ. Yahudi 3 kali. Dalam Safar Daniel itu sebenarnya sholat itu 3 kali. Ada sholat pagi, ada sholat siang, ada sholat malam. Ya. Sholat siang itu ada yang mengatakan ba'da zuhur, ada yang mengatakan asar. Saking pentingnya sholat, peperangan pun tidak boleh kemudian mengabaikan sholat. Masya Allah, orang zaman sekarang bukan peperangan yang mengabaikan sholat asar itu. Pulang tuh dari kantor jam 4 ya, masuknya jam 8 ya. Pulang jam 4, bukannya sholat dulu, malah kemudian pulang. Tahu di jalan macet, nyampe ke rumah setengah 6, sholat asar setengah 6. Kalau qadarullah sedang ada kecelakaan, lewat sholat asar itu, datangnya maghrib, dan dia cuma bisa mengatakan, anak kira masih bakalan keburu sholat asar gitu. Ya, kenapa nggak sholat dulu di kantor? Di kantor tuh banyak musola ya. Saya sering aja di kantor-kantor tuh, hampir semua kantor ada musolanya, bahkan ada yang ada masjidnya segala itu. Apa halangannya untuk kemudian sebelum pulang orang itu sholat dulu ya, yang muslim itu ya. Sholat dulu sebelum pulang. Tahu sendiri sholat asar itu waktunya pendek, dan kemudian itu trafiknya memang sedang padat gitu. Jam-jam pulang kantor itu jam 4, setengah 5, Masya Allah ya. Akhirnya gitu, kadang-kadang setengah 6 baru sholat. Yusha bin Nun ini ingin mengajarkan kepada kita betapa pentingnya menjaga sholat itu ya. Sampai urusan perang tuh, ya Allah, tahan dulu mataharinya. Sampai tahan dulu mataharinya, kita belum sholat ini salahnya. Selesai perang kemudian sholat gitu ya. Malum tidak ada sholat khauf pada zaman dulu gitu ya, tidak seperti pada zaman Nabi SAW. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau mengatakan, Allahumma ihbisha alaina, ya Allah, tahan. Ada yang mengatakan tahan itu benar-benar tidak bergerak sama sekali, tapi kemudian Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan yang dimaksud ditahan itu gerak tapi lambat sekali, pergerakannya lambat sekali ya. Ini yang saya maksud dengan al-imanu yasna'u kulla syai'in. Iman bisa berbuat apa saja gitu. Iman itu bisa menciptakan keajaiban gitu. Iman itu bisa membuat mukjizat ya. Nabi Yusha bin Nun betapa penuh, betapa full imannya kepada Allah. Semua yang terjadi di dunia itu digenggam oleh Allah gitu. Jangankan cuma minta nurunin hujan, yang itu alamiah gitu Pak. Itu matahari suruh berhenti aja bisa, karena iman dia yakin betul bahwa Allah yang memberjalankan dia, Allah yang berhak menghentikan dia. Ya kalau dia sih nggak akan bisa menahan matahari gitu. Tapi Allah yang nyuruh dia jalan pasti bisa menghentikannya gitu. Ya, itulah iman gitu Pak. Ada nabi sudah divonis mandul, sudah menopause, tiba-tiba punya anak ya. Ada banyak keajaiban gitu.
yang bahkan tidak hanya berlaku untuk para nabi tapi untuk orang-orang solih itu, iman itu ya. Maryam misalnya, Maryam itu kan bukan nabi ya. Kalau bapak-bapak Ustaz contohnya nabi semua, itu jelas satu mukjizat gitu. Sekarang Maryam kan bukan nabi. Maryam itu kerjaannya beribadah kepada Allah di mihrab. Setiap kali Nabi Zakaria datang, wajada indaha rizqa, ada makanan banyak. Padahal Sayyidah Maryam tidak pernah pesan Grab food, Pak. Gak pernah jajan keluar, tapi makanan ada. Bahkan buah-buahan yang tidak musim ada di situ. Ketika ditanya, anna laki hadza, dari mana ini semua? Hadza min indillah, innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Keiman bisa mengerjakan apa saja itu, bisa berbuat apa saja. Sebab itu maka kurikulum iman adalah kurikulum yang paling penting untuk kita terapkan di rumah, di sekolah, di majlis-majlis taklim, di semua tempat. Kurikulum iman itu yang paling penting. Setelah itu anak-anak tuh mau jadi apa juga, mau jadi astronot juga silakan, mau jadi dokter juga silakan, mau jadi ahli pertanian juga mangga ya. Nggak usah jadi ustadz semua ya. Tapi yang penting adalah imannya itu, karena imanlah yang akan menjaga mereka, iman yang akan membuat sesuatu yang tidak pernah terpikirkan akan terjadi dengan iman. Bahkan bulatnya iman itulah yang akan mengantarkan orang pada cita-citanya. Dulu ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, idzinli bil jihad. Saya mau jihad, izinkan saya. Ya ayo. Apa motivasimu berjihad? Saya ingin mati di jalan Allah. Ya udah. Dia ikut perang, ternyata menang. Dianya nggak mati. Dibagi ghanimah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dibalikin lagi. Aku nggak butuh ini. Terus apa yang kamu butuhkan? Aku butuh itu ada anak panah yang datang terus menancap di sini. Uridu an urma hahuna. Yang aku perlukan adalah ada anak panah yang datang dari musuh kemudian nancapnya di sini. Apa kata Nabi? Intasdukillah yasduka. Kalau kamu benar, yakin, iman gitu ya, percaya 100% gitu, itu bakalan kejadian. Benar, di peperangan berikutnya ketika Nabi meriksa jenazah-jenazah para syuhada, ahwa, apakah ini orang yang dulu pernah ngobrol dengan saya, pengen ada anak panah yang menancap di lehernya? Kata para sahabat, iya ya Rasulullah, itu dia. Begitu dibalikan, anak panah menancap ke sini, persis di tempat yang dia tunjukkan. Itu iman, mengantarkan seseorang pada cita-cita yang dia inginkan. Fahubisat, maka matahari pun tertahan hatta fatahallahu alaih, sampai dia diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fajama'al ghanaima faja'at ya'ni an-nar litakulaha. Kemudian datang, dikumpulkan ghanimah, dikumpulkan di tanah yang lapang, lalu datang api dari langit untuk memakan ghanimah-ghanimah itu. Falam tat'amha, tapi api itu tidak mau menyentuhnya. Zaman dulu salah satu tanda amalan diterima itu adalah ada api datang kemudian memakan apa yang dipersembahkan. Seperti kisahnya dua anak Adam itu ya, ada yang kurban dengan biri-biri yang gemuk, ada yang kurban dengan hasil pertaniannya gitu ya. Itu kan tanda diterimanya, ada api yang datang kemudian memakan salah satunya gitu. Ya. Pada zamannya Nabi Yusuf bin Nun juga sama, ada api datang dari langit untuk memakan ghanimah, tapi kemudian api itu tidak mau memakannya. Kemudian beliau mengatakan, inna fikum gululan, ada yang curang di antara kalian ya. Sampai Allah tidak mau menerima persembahan kita, ada yang curang di antara kalian. Nah, setelah diteliti, ada orang yang kemudian menyembunyikan harta ghanimah emas sebesar kepala kerbau, diumpetin. Ini namanya gulul. Gulul itu dalam istilah syariat, kalau dalam Mausu'ah Kuwaitiyah, kecurangan dalam harta ghanimah ya.
kecurangan dalam harta ghanimah. Kemudian para ulama memperluas arti gulul itu semua bentuk kecurangan terhadap aset publik, itu gulul. Harta ghanimah itu kan milik publik, milik umum ya, bukan milik perseorangan, itu milik umat gitu. Harta ghanimah itu sebelum dibagikan itu milik umat. Maka kemudian para ulama menyamakan, memperluas pengertian gulul ini semua orang yang mencurangi, yang menggelapkan, yang mengkorupsi, yang mengkhianati harta-harta milik publik, itu namanya gulul. Termasuk zakat ya. Kalau contoh-contoh zaman dulu kan begitu, zakat ya. Ketika Nabi SAW berjalan di sebuah areal pekuburan, tiba-tiba beliau berkata, celakalah si fulan, celakalah si fulan. Lalu para sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Sungguh aku telah mengutusnya ke Bani Sulaim untuk mengambil harta zakat, dan dia makan 1 butir kurma tanpa seizinku. 1 butir kurma, bukan bansos mbak, 1 butir. 1 butir berapa sih? Kalau kurma berapa sekilo itu? Dia tuh cuma ngambil 1 butir kurma, tapi dikubur, dia diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gara-gara 1 butir kurma, harta sedekah yang dia ambil. Itu 1 butir kurma. Bagaimana jika 1 kilo kurma ini? Bagaimana kalau 1 ton? Allah, itu 1 butir kurma jadi masalah besar. Gulul kemudian dimasukkan oleh Imam Al-Hafiz Az-Zahabi itu sebagai salah satu dari sekian puluh dosa besar yang akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gulul, kecurangan terhadap harta publik, harta milik kaum muslimin. Berbeda kemudian dengan syariat kita ya, ghanimah kemudian dihalalkan. Nah, pada zaman dulu tidak dihalalkan, sekarang dihalalkan. Baik, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setelah kemenangan itu kemudian dikatakan kepada Bani Israel yang baru saja memenangkan peperangan ini, masuklah kalian ke dalam perkampungan itu, tanah yang dijanjikan, dengan bersujud. Kemudian katakanlah oleh kalian, hittatun naghfir lakum khotayakum, wa idh qulna dkhulu hadhil qaryah faqulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjada wa qulu hittatun naghfir lakum khotayakum wa sanazidul muhsinin. Ini akhlak kemenangan. Jadi kalau udah menang itu jangan petantang petenteng, masuknya aja harus dengan kondisi sujud, penuh dengan ketawaduan. Ini yang dipraktekkan Nabi SAW ketika beliau membuka kota Makkah. Apakah dengan membusungkan dada beliau memasukinya? Enggak, beliau tertunduk sampai janggutnya itu menyentuh bulu-bulu keledai tunggangannya. Coba, sampai janggutnya menyentuh bulu keledai tunggangannya, menunduk lah, enggak petantang petenteng gitu ya. Enggak konser juga ya. Jadi menyambut kemenangan itu dalam akhlaknya, dalam surah An-Nasr itu, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, perbanyak baca tasbih, perbanyak baca tahmid, dan perbanyak istighfar kalau udah menang gitu ya. Nah, kemudian para ulama mengatakan begini, habis gajian, habis pencairan proyek itu kan kemenangan tuh, kemenangan meskipun tidak dalam bidang pertempuran, tapi itu kan kemenangan tuh. Aduh, jangan begitu. Terima dengan penuh ketawaduan, kemudian perbanyak istighfar, perbanyak istighfar ya. Setiap kali kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, itu kan artinya kemenangan bagi kita. Jangankan ketika kita mendapatkan hal-hal yang sifatnya material, ketika kita menang melawan hawa nafsu, tuntunan syariat itu istighfar. Tadi habis sholat, apa yang kita lakukan? Istighfar ya. Itu contoh dari Nabi SAW. Habis sholat itu, kita tuh menang melawan nafsu kita tuh. Pengennya kan nggak sholat gitu kan, pengennya tuh yang lain-lain. Begitu selesai sholat,
Istighfar. Akhlakiyatun nasr, akhlak menyambut kemenangan itu begitu. Menang nih kita melawan hawa nafsu. Istighfar, perbanyak istighfar. Habis ibadah haji itu muter-muter semua segala macam ritual manasik haji selesai, apa yang dilakukan? Istighfar. Istighfar yang banyak ya. Kenapa? Karena terkadang dalam perjuangan kita mendapatkan sesuatu ada hal-hal yang tidak diridhoi Allah di dalamnya. Gitu ya. Kampanye tuh menang gitu ya. Istighfar yang banyak gitu. Kenapa? Terkadang ada hal-hal yang tidak Allah sukai gitu ya. Atau kita habis awal bulan dapat gajian, istighfar yang banyak. Kenapa? Karena terkadang selama 1 bulan kita bekerja itu ada banyak hal yang tidak Allah sukai gitu. Sampai datang uang itu ke kantong kita, ke rekening kita itu, prosesnya itu mungkin ada hal-hal yang tidak Allah sukai. Makanya perbanyak istighfar. Bahkan habis sholat, selesai sholat, mungkin dalam sholat kita ada hal-hal yang Allah nggak sukai gitu. Ketika kita sholat itu, makanya istighfar. Selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, istighfar. Itu ya, ini yang dilakukan oleh Yusha bin Nun, kemudian diperintahkan kepada para prajuritnya. Tapi sayang, sebagian mereka kemudian mengganti kata-katanya. Mereka mengatakan udkhulul baba zahfan, ayo kita masuk dengan merangkak, melatak tuh kayak ulet gitu. Ketika dikatakan waqulu hittatun, katakanlah astagfirullah. Waqulu hintatun, hintatun itu gandum Pak ya. Ini kelakuan sebagian dari Bani Israel. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa saya sampaikan ya. Yang pada intinya ya, kisah ini mengajarkan betapa dahsyatnya dampak dari